Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rostianingsi dengan NIM 22313110008. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah disampaikan oleh dosen tamu yaitu Bapak Dr. Ganjar Harmansyah, MHum, yang membahas topik tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era digital dan juga global. Pemateri memulai dengan menjelaskan bahwa pembinaan bahasa Indonesia merupakan upaya untuk membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai sektor, seperti pendidikan, pemerintahan, dan ruang digital. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif dan juga dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Selain itu, pemateri juga menekankan pentingnya pengembangan bahasa Indonesia yang melibatkan pemutakhiran kosakata, istilah, serta tata bahasa agar bahasa Indonesia dapat tetap relevan dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam konteks teknologi dan globalisasi. Untuk materi selanjutnya, membahas tentang peran penting perencanaan bahasa dalam kebijakan negara dan pelaksanaan di tingkat pendidikan. Perencanaan bahasa di Indonesia mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, perencanaan status bahasa. Yang kedua, perencanaan korpus. Yang ketiga, perencanaan pemerolehan. Dan yang keempat, perencanaan prestis. Dr. Ganjar menjelaskan bahwa perencanaan status bahasa berhubungan dengan kedudukan bahasa Indonesia dalam sistem kenegaraan, pendidikan, dan kewarganegaraan. Perencanaan korpus lebih mengarah pada pengaturan ejaan, tata bahasa, serta pembuatan kamus dan istilah yang dapat mempermudah masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat. Sementara itu, perencanaan pemerolehan bahasa mencakup upaya untuk memastikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dapat diterima secara luas dan efektif di semua tingkat pendidikan. Terakhir, perencanaan prestis berfokus pada bagaimana meningkatkan citra bahasa Indonesia baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, Dr. Ganjar juga memaparkan tentang peran lembaga kebahasaan dalam mendukung kebijakan bahasa di Indonesia. Lembaga-lembaga seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia memiliki tugas untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia serta bahasa daerah. Badan ini berperan dalam menyediakan pedoman pembelajaran bahasa dan pengembangan kamus, serta melaksanakan kebijakan terkait bahasa di berbagai sektor. Pemateri juga menyampaikan bahwa mahasiswa PBSI memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan bahasa, terutama sebagai perencanaan dan mitra dalam program-program yang berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia di masyarakat termasuk di ruang digital. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.